adik-adik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sekarang kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama lengkap kakak, Maria Magdalena Depi, biasa dipanggil Depi. Nah, adik-adik, di sini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mau mendengarkan kisah perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, adik-adik, ceritanya seperti ini. Ketika 10 gadis ini melanjutkan perjalanan mereka ke tempat pesta, dan pada suatu malam hari mereka merasa lelah dalam perjalanan itu. Dan ketika mereka sudah lelah, mereka merasa ngantuk dan mereka tertidur. Nah, ketika mereka tertidur, mereka mendengarkan ada suara. Bunyinya, mempelai sudah datang, songsonglah dia. Nah, adik-adik, ketika mereka mendengarkan suara itu, terbangunlah ke-10 gadis ini. Dan ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tempat pesta, ke-5 gadis yang bodoh ini mereka tidak bisa meneruskan perjalanan mereka. Nah, pasti adik-adik bertanya, kenapa kok mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya? Nah, adik-adik, pelita yang mereka bawa ini sudah mati atau sudah padam. Nah, kok padam sih kak? Karena apa? Nah, pelita mereka ini sudah padam karena mereka tidak membawakan minyak cadangan. Sedangkan ke-5 gadis bijaksana ini, lampu atau pelita yang mereka bawa bisa menyala. Karena apa? Karena mereka membawa minyak cadangan. Nah, minyak itu digunakan untuk apa sih kak? Nah, pada zaman itu minyak digunakan untuk menghidupkan kembali pelita yang sudah padam. Nah, pada saat itu juga ke-5 gadis bijaksana ini yang pelitanya masih menyala terus melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat pesta. Sedangkan ke-5 gadis yang bodoh ini tidak bisa meneruskan perjalanannya ke tempat pesta karena pelita yang mereka bawa tidak menyala. Dan mereka berpikir untuk meneruskan perjalanannya ke tempat penjual minyak, bukan meneruskan perjalanannya ke tempat pesta. Nah, adik-adik, seketika itu juga dalam perjalanan ke-5 gadis yang bijaksana ini tetap ikut ke dalam pesta yang meriah itu karena mereka masih meneruskan perjalanannya menuju ke tempat pesta ini. Nah, ketika itu juga mereka sampai ke tempat pesta. Nah, adik-adik, kalau kakak bertanya nih, kira-kira kalau kita memilih, adik-adik mau jadi yang mana sih? Apakah mau menjadi gadis yang bijaksana atau menjadi ke-5 gadis yang bodoh? Nah, kalau kita menjadi gadis yang bijaksana, kita tetap terus bisa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat pesta. Sedangkan kalau menjadi ke-5 gadis yang bodoh, kita tidak bisa meneruskan perjalanan kita ke tempat pesta. Nah, dari cerita tadi, pesan apa yang mau kita ambil? Nah, adik-adik, kakak mau mengatakan kepada adik-adik bahwa cerita tadi untuk mengajak kita menjadi orang yang bijaksana. Kenapa kok harus menjadi orang yang bijaksana? Nah, adik-adik, jika kita menjadi orang yang bijaksana, kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Nah, menjadi gadis yang bijaksana, kita lebih tahu bagaimana sih caranya untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak nih bagaimana cara untuk
bisa menjadi lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, dari cerita tadi, kakak mau mengajak adik-adik untuk lebih banyak berdoa. Dari doa, kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi kita juga lebih bisa memberi rasa cinta kepada orang tua, kepada teman. Dari doa juga hati kita bisa merasakan yang namanya bahagia. Bahagia dan rasa damai. Bahagia, kita bisa mencintai orang-orang terdekat. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kita diajak untuk lebih banyak berdoa kepada teman, kepada orang tua. Dari situ, kita bisa merasakan Tuhan dekat dengan kita. Tuhan bersahabat dengan kita.